Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri Amalia dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4. Akan mempresentasikan pengertian najis beserta macam-macamnya. Nah, langsung saja. Sebelum melakukan segala bentuk ibadah, ada baiknya untuk mensucikan diri terlebih dahulu dari segala kotoran dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi penghalang, menyebab terhalangnya ibadah yang dilakukan oleh seseorang, hingga ibadahnya menjadi tidak sah yang dilakukan jika badan terkena najis. Bukan hanya badan yang harus terkena dalam keadaan suci, namun juga pakaian yang digunakan, mukena, ataupun tempat yang digunakan untuk beribadah harus suci dari najis. Najis dibagi ke dalam beberapa macam. Nah, macam-macam najis ada 3, yaitu najis muhaffafah adalah najis yang ringan. Cara mensucikannya yaitu adalah dengan cara memercikkan air di bagian yang terkena najis. Contohnya air kencing pada bayi laki-laki yang masih minum ASI dan juga belum makan. Nah, yang kedua najis mutawasita. Najis mutawasita adalah najis sedang, yaitu yang berasal dari dubur dan kubur baik manusia maupun hewan, kecuali bangkai darah, air mani, tulang, bangkai belalang, dan juga ikan. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuhnya menggunakan air bersih di tempat yang terkena najis. Adapun najis ini terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang terlihat oleh kasat mata, terwujud baik dalam bentuk maupun dalam bau, seperti darah, kotoran, dan juga kencing. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata dan sudah kering, seperti bekas kencing dan juga minuman keras yang menempel pada baju yang telah mengering dan tidak terlihat bekasnya. Nah, selanjutnya najis muhalladah yaitu najis berat. Cara mensucikannya adalah dengan cara membasuh dengan menggunakan air suci 7 kali, dan 1 di antaranya itu menggunakan tanah, misalnya bekas jilatan babi atau anjing. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara membersihkan dari ketiga najis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membersihkan najis ringan atau najis muhaffafah. Nah, selanjutnya kita akan membersihkannya. Cara membersihkannya yaitu cukup dengan dipercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Itu kita akan membersihkannya dengan kain lap untuk mengeringkan tempat tersebut. Karena najis muhaffafah telah selesai, kita akan melanjutkan pada najis kedua, yaitu najis sedang. Baik, langsung saja saya akan mempraktekkan cara membersihkan najis sedang. Di sini terdapat kencing kucing, di mana saya akan membersihkannya, yaitu dengan cara membasuhnya dengan air. Lalu saya membersihkannya dengan kain lap. Nah, karena kita tidak mengetahui apakah najis sedang tersebut menempel pada tangan kita atau tidak pada saat membersihkannya, maka saya akan membersihkan tangan saya. Nah, sekarang kita sudah membersihkan tangan, maka kita sudah tidak khawatir lagi apakah najis tersebut masih ada pada tangan kita atau tidak, karena kita telah membersihkannya.
Mempraktekkan cara membersihkan najis besar, di mana di sini ada kotoran najis besar yang dianggap sebagai najis besar. Nah, cara membersihkannya yaitu 7 kali, diantaranya menggunakan tanah. Nah, apabila kaki kita tersentuh najis, baik sengaja maupun tidak disengaja, cara membersihkannya yaitu yang pertama dibasuh dengan tanah. Nah, saya mengambil contoh kaki saya terkena oleh najis besar, saya akan membersihkannya dengan tanah. Setelah itu, saya akan membersihkannya dengan air. Nah, setelah dibasuh dengan tanah, maka kita akan membersihkannya dengan air sebanyak 6 kali. Nah, selesai pula rangkaian cara membersihkan najis besar. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.